Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu keseruan dan juga bagaimana cara mengajar hukum acara pidana di kelas kami? Ayo ikuti kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah kita hukum acara pidana ya. Ini kalau kita sesuai dengan RPS, kita akan berada di pertemuan kelima, ya. Di situ mampu menguraikan upaya paksa dan pra peradilan dengan benar. Materi kita akan membahas seputar upaya paksa dan pra peradilan. Kita nanti akan banyak diskusi interaktif ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman itu satu orang aja atau dua orang masing-masing perwakilan. Kalau saya sebut kasih quotes, bisa enggak? Bisa? Oke. Ayo coba quotes hari ini apa? Sampaikan. Mimpilah setinggi-tingginya walaupun beberapa rintangan diterpa oleh kamu. Jadi, terbanglah setinggi-tingginya walaupun rintangan diterpa oleh kamu. Kamunya siapa? Kamunya siapa? Diri kita gitu maksudnya. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi motivasi kita hari ini ya, kita harus terbang setinggi-tingginya walaupun diterpa badai gitu ya. Nah, itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang upaya paksa, saya mau tanya-tanya dulu nih, review materi sebelumnya, materi di pertemuan sebelumnya. Saya mau review materi yang berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana. Nah, teman-teman ada ingat enggak penjelasan soal asas, kita pilih dulu nih. Asas praduga tidak bersalah. Gimana? Masih ingat enggak asas praduga tidak bersalah? Lupa. Tapi jangan gitu. Bisa jadi dia nanti bakal jadi orang yang sukses gitu. Amin. Kita doakan. Jadi tetap harus semangat ya untuk belajar ya. Jangan kalau apa yang dilupa harus dipelajari kembali gitu. Oke, ada yang tahu asas praduga tidak bersalah itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke. Jadi asas praduga tidak bersalah itu di mana pelaku tidak boleh dihakimi atau dikatakan bersalah sebelum adanya pembuktian terlebih dahulu. Oke. Jadi pelaku itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum dia diproses terlebih dahulu di pengadilan gitu ya. Sampai ada putusan pengadilan. Ya. Jadi kalau ada orang yang baru berstatus tersangka, kira-kira dia sudah bersalah nggak? Belum, baru disangka, ya kan? Kalau dia didakwa di pengadilan, dia udah bersalah nggak? Sudah apa belum? Nah, yang sudah kenapa? Ayo. Karena dia sudah, karena dari kata terdakwa tadi, urutannya itu dia dari tersangka ketika dia disangka melakukan kejahatan, maka dia statusnya tersangka. Nah, ketika proses peradilan berlanjut sudah terbukti bukti yang cukup untuk menjatuhkan dia hukuman, dia bisa dikatakan sebagai terdakwa. Terdakwa. Tapi apakah terdakwa itu sudah bisa dikatakan orang yang salah? Kira-kira? Kalau dia didakwa di pengadilan masih proses nggak? Masih. Kira-kira masih dikatakan bersalah nggak? Belum, tunggu putusan pengadilan. Ya, tunggu. Kalau hakim menjatuhkan pidana dia bersalah, baru bisa dikatakan dia bersalah. Nah, contoh kasus misalnya Ferdi Sambo. Masih ingat kan? Aduh, kok sebut namanya ya? Ini takutnya nanti bakal ada yang ada yang dengar nanti kena masuk polisi kita. Ini contoh kasusnya FS kan, dia nanti ketika hakim menjatuhkan bahwa dia bersalah, baru kita bisa mengatakan dialah pelaku pembunuhan itu, gitu. Itu untuk asas praduga tidak bersalah. Oke,
Untuk asas-asas yang lain, kita coba lain. Persamaan di depan hukum. Ada yang bisa menjelaskan kenapa apa asas persamaan di depan hukum? Oke, silakan. Jadi semua orang yang terlibat dalam situ, mau kelas sosialnya lebih kaya atau lebih miskin atau apa, semua itu sama di depan hukum. Semuanya pantas mendapat keadilan. Oke, jadi semua orang itu pantas mendapatkan keadilan. Kira-kira orang yang jahat, ya kan? Orang yang jahat ketika dia melakukan kejahatan, dia masih butuh keadilan nggak? Masih. Kenapa? Karena keadilan yang bagi dia adalah seberapa pantas hukuman yang diberikan kepada dirinya. Jangan sampai dia hanya mencuri, ya, mencuri sendal, mencuri apa sih kakao itu ya, yang coklat itu ya, yang viral gitu kan, hanya mencuri yang kecil, tapi hukumannya justru maksimal. Malah yang koruptor hukumannya yang paling minimal gitu kan, jadi nggak adil. Maka seorang penjahat pun juga butuh keadilan. Dalam ajaran agama kita, bahkan Tuhan menyatakan bahwa siapapun itu harus ketika dia menjabat sebagai seorang hakim, menjabat sebagai aparat penegak hukum, harus berlaku adil gitu kan. Ada kan dalam Al-Qur'an kan? Yang orang apa namanya ini? Orang paham hafiz atau alumni pesantren yang mana nih? Yang mana? Ada enggak di dalam Al-Qur'an yang Ada. masih ingat enggak? Lupa. Oh, lupa. Jangan ini nanti jadi calon kiai ya. Kan ada kan di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah memerintahkan kalau menjadi penegak hukum, maka tegakkan hukum seadil-adilnya. Oke. Nah, untuk materi kita akan membahas tentang upaya paksa. Nah, teman-teman, ada upaya paksa. Upaya paksa itu adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Misalnya, bisa dalam bentuk penangkapan. Kalau nangkap dipaksa nggak? Ada nggak yang ditangkap itu senang-senang? Oh, saya ditangkap gitu kan? Nggak ada kan? Yang namanya ditangkap terpaksa kan? Iya, itu namanya upaya dipaksa. Ditangkap kan dia upaya paksa, ditahan itu bagian dari upaya paksa. Digeledah, ada enggak yang senang digeledah? Tiba-tiba misalnya nih lagi naik motor nih, ada Pak polisi, tolong berhenti, buka semuanya. Kalian bahagia enggak? Enggak bahagia kan? Kalau ada yang bahagia nanti kita tes sebentar praktik ya. Penggeledahan, penyitaan. Mau enggak barang-barang kalian disita? Contoh misalnya nih, HP-nya disita polisi, mau enggak? Enggak mau kan? Dicek isinya, mau enggak? Enggak mau gitu. Sama penetapan tersangka. Jadi kenapa dia disebut upaya terpaksa? Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tindakan yang membuat kita merasa terpaksa. Yang sebenarnya itu tidak nyaman bagi kita, yang sebenarnya itu tidak kita sukai, dan itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Iya, itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Makanya hukum acara mengatur sedemikian rupa supaya seketat mungkin tuh diatur. Jadi untuk penangkapan ada prosedurnya. Gak boleh main tangkap-tangkap. Boleh enggak polisi main asal tangkap? Gak boleh. Jadi polisi ketika mau menangkap punya prosedur yang jelas. Punya surat perintah penangkapan. Kalau mau menangkap, biasanya di film-film Indosiar itu kan datang tuh, tok Ibu Halimah misalnya kan, Anda ini surat perintah penangkapan Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana pembunuhan suami Anda misalnya. Ya Indosiar banget kan gitu, bunuh-bunuh suami gitu kan. Gara-gara apa? Harta warisan ya. Oh selingkuh ya. Oh pengalamannya. Oh sering nonton Indosiar. Oh berarti kita tidak sefrekuensi karena saya suka nonton Korea. Cinta apa? Cinta lokal. Oh iya betul, bagus. Ini yang keren nih. Oke, jadi kalau menangkap seseorang, polisi harus punya surat perintah penangkapan. Nah, penangkapan juga punya jangka waktu. Ketika ditangkap, jangka waktunya berapa hari? 1 hari. Maka 1 hari setelah dia ditangkap, dia diperiksa. Kan habis ditangkap diperiksa dulu kan, di BAP dulu kan. Dalam waktu 1 hari,
polisi harus menetapkan apakah dia menjadi tersangka atau tidak. Gitu, mati, udah. Apakah dia menjadi tersangka atau tidak? Jadi harus ditetapkan dalam 1 hari itu. Kenapa? Karena ada kemerdekaan orang yang sudah direnggut selama 1 hari itu. Maka polisi pun juga punya aturan yang ketat. Nggak boleh tuh main melebihi 1 hari. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau dalam kondisi tertangkap basah misalnya, lagi misalnya kamu ya, atau kamu biasanya, saya enggak tahu, kayak pernah lihat gitu, tempat sabung ayam, main judi sabung ayam misalnya, ya kan? Terus datang polisi, tertangkap tangan tuh, kamu lagi pegang 10 ayam, bisa enggak kamu pegang 10 ayam? Oh bisa, oh iya, nanti kita bawa ya, kita coba tes, bisa enggak kamu pegang 10 ayam? Oke, tertangkap tangan nih, oh ternyata kamu main judi sabung ayam, kira-kira polisinya harus balik dulu ke kantor buat surat perintah atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah tertangkap tangan dan ayam tadi sebagai bukti dia sabung ayam. Oh, ayam tadi sebagai bukti, dia sabung ayam. Ayamnya harus ditanya juga ya, kamu bukti ya gitu. Oh, ayamnya harus Bawa ke kantor sebagai barang bukti. Oh, barang bukti. Saya kira ayamnya yang ditangkap itu. Ayo kau ya. Kau yang melakukan sabung ya? Sorry. Kamu yang bertengkar ya? Salah gitu. Jadi kalau tertangkap tangan tidak perlu surat perintah, kan nggak mungkin tuh. Kamu lagi sabung, tunggu di situ ya. Saya pergi dulu ke kantor polisi buat surat perintah. Jangan lari kemana-mana. Kira-kira orangnya mau tetap tinggal nggak? Lari. Jadi dalam kondisi terdesak, supaya si pelaku tidak kabur, ditangkap dulu, bawa ke kantor. Di kantor barulah pada saat proses dia di BAP, dibuatkanlah surat perintah penangkapan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk teman-teman, saya akan berikan teman-teman tugas. Mohon tugasnya itu adalah diskusi kelompok. Nanti teman-teman akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Tugas teman-teman adalah melakukan ini kita akan menggunakan metode perkuliahan berbasis lingkungan. Jadi teman-teman nanti saya akan perintahkan misalnya di kelompok 1 minggu depan itu tugas survei observasi ke kantor polsek misalnya. Nanti di kantor polsek melihat bagaimana proses dan mekanisme penangkapan dan penahanan itu dilakukan. Misalnya yang dari kelompok 2 saya perintahkan misalnya ke polsek yang satunya lagi gitu. Nanti dari hasil dari pengamatan dan observasi teman-teman buatkan dalam bentuk laporan dan juga dipresentasikan di kelas. Nah, nanti presentasinya 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan teman-teman turun ke lapangan, ya kan? Jadi teman-teman turun ke lapangan kemudian melakukan observasi. Instrumennya nanti akan kita serahkan kepada teman-teman. Nanti proses penilaian sesuai dengan apa yang ada di dalam RPS ya, yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Udah lapar ya? Udah mau pulang ya? Kenapa? Jam nelpon mantan? Bukan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan sukses dalam selama menjalani kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.